Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan di kesempatan hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, dars kita, membahas kitab At-Tuhfatus Tsaniyah yang merupakan syarah matan Ajurumiyah, di mana matan Ajurumiyah ditulis oleh Syekh Ibnu Ajurum. Syarahnya ini yang kita bahas, yang ditulis oleh Muhammad Mahmudin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, yang sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai anwa'ul fa'ili al-mudmar, ya. Nah, di sini masih melanjutkan bab al-fa'il, dan di mana fa'il ini ada beberapa macam. Yang pertama kemarin ada fa'il zahir, kemudian ada fa'il mudmar, dan hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang naibul fa'il di bab an-naibu anil fa'ili, ya. An-naibu anil fa'ili, apa ini? An-naibu, ya. An-naibu anil fa'ili. Qala al-musannif kitab Jurumiyah, ya, yaitu Ibnu Ajurum, ya. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ulangi lagi. Babu al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismu al-marfu'u alladzi lam yuzkar. Ya, ini dibaca apa? Jazm, ya, bukan yuzkaru, tapi karena ada lam maka fi'il mudhari'nya ini dibaca jazm. Lam yuzkar. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Baik. Wa aqulu, dan syarih mengatakan, qad yakunu al-kalamu mu'allafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Nahwu qata'a mahmudun al-ghusna wa nahwu hafidha khalilun at-tarsa wa nahwu yaqta'u ibrahimu al-ghusna wa yahfadhu aliyun at-tarsa. Baik. Ini ternyata yang di kitab Ana dengan di ini beda. Mungkin tempat antum ada perbedaan juga. Contohnya kalau di kitab yang PDF ini, ya, ada 4, ya. Qata'a Mahmudun, kemudian Hafidhu Khalilun, kemudian Yaqta'u Ibrahim, Yahfadhu Aliyun. Tapi kalau di kitab yang di buku, yang buku anak yang bawa anak punya ini, contohnya cuma 2, hanya sampai Hafidhu Khalilun, beda matan sedikitnya. Baik, pada kuliah kita lanjutkan. Waqad yahzifu al-mutakallimu al-fa'ila min hadzal kalami wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'uli. Wa hina idzin yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'li. Afwan. Wa yughayyiru suratal maf'uli aidan. Wa yughayyiru suratal maf'uli aidan. Amma taghayyuru suratil fi'li, amma taghayyuru ini berbeda sedikit lagi. Di sini, ya, kalau ini taghyiru, ya, kalau di kitab ana taghayyuru. Amma taghyiru suratil fi'li fasayatil kalamu alaihi
wa amma taghyiru suratil maf'uli fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an wa yu'tihi ahkam al-fa'ili min wujubi ta'khirihi anil fi'li wa ta'nithu fi'lihi lahu in kana mu'annatsan wa ghairu zalika wa yusamma hina idzin naibal fa'ili au al-maf'ula alladhi lam yusamma fa'iluhu. Baik, ini adalah pembahasan tentang pengganti ya, ini naib itu pengganti. Ini istilahnya naibul fa'il atau naibu anil fa'ili, ini istilah ulama Basrah. Ini istilah Basrah yang populer di Basrah. Kalau di Kufah itu istilahnya pakainya ini, bukan dari bab tapi dari sini. Jadi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu gitu. Ini istilah Kufah. Baik. Ini adalah bab mengenai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya gitu ya. Atau lebih populer dengan istilah naibul fa'il, atau juga bisa kita sebut dengan an-naibu anil fa'ili juga nggak apa-apa. Apa itu? Ya, dia merupakan isim. Isimnya syaratnya harus rofa. Isim yang dibaca rofa, yang dia tidak disebutkan fa'ilnya bersama sama ya bersamanya tadi gitu ya. Bentar, la'adzadzi lam yuzkar. Ya, isim yang rofa dan isim itu yang enggak disebutkan fa'ilnya bersama fiilnya ya, bersama fiilnya itu enggak disebutkan fa'ilnya. Kemudian pensyarah mengatakan terkadang suatu kalimat ya, al-kalam suatu kalimat itu mu'allafan, itu tersusun. Di kalimat itu kan kalam ya, atau kalimat itu kan susunannya ada fi'il ya, kata kerja, kemudian ada fa'il alias pelakunya, kemudian ada di situ apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ini adalah objeknya ya, atau sesuatu yang dikenai pekerjaan ya. Misalnya tadi ada contoh si kalimat ya, qata'a Mahmudun al-ghusna. Maka qata'a ini adalah fi'il, Mahmudun ini adalah fa'il, al-ghusna ini adalah objeknya. Ya. Sama juga untuk hafidhu Khalilun ad-darsa, Khalil menghafal pelajaran. Hafidhu ini adalah fi'il, Khalilun adalah fa'il, ad-darsa adalah maf'ulun bihnya. Ya, sama juga untuk yaqta'u Ibrahim al-ghusna dan yahfadhu Aliyun ad-darsa. Perbedaannya apa? Di sini fi'ilnya yang dua pertama ini adalah fi'il madhi, ya kan? Yang berikutnya, dua berikutnya fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Ya, perbedaannya hanya di situ. Perbuatannya sudah lewat, ya, dan perbuatannya yang kedua adalah sedang atau akan. Ya, semuanya ini susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Ya. Wa qad yahzifu, dan terkadang menghapus. Siapa yang menghapus atau membuang? Nah, jadi seperti ini juga contoh ini. Ini contoh yang ada di sini. Ini kita bisa jadikan contoh susunan apa? Fi'il, fa'il, maf'ul ya kan? Yahzifu, membuang, ini kan kata kerjanya. Terkadang ini ya, karena qad masuk ke fi'il mudhari' jadinya terkadang, bukan taukid kan. Siapa yang membuang? Al-mutakallim. Ya, al-mutakallim yaitu orang yang berbicara. Al-fa'ila ini adalah maf'ulnya ya. Min hadzal kalami dari ucapannya gitu ya, dari ucapan yang diucapkan, wa yaktafi, dan mencukupkan dengan bizikri al-fi'li wal maf'uli, mencukupkan hanya nyebut fi'il dan maf'ulnya saja.
Jadi pelakunya itu dibuang, kemudian yang disebutkan hanya fi'il dan fa'ilnya. Wahina idzin, oleh karena itu dalam kondisi ini yajibu alaihi ayyughayyira apa nih? Benar ya? Ayyughayyira surat al-fi'li. Dia wajib mengubah bentuk fi'il dan maf'ulnya. Ini ada beberapa penjelasan kenapa si fa'il itu dibuang, kenapa fa'il itu tidak disertakan di sini. Ini ada beberapa alasan ya. Nah, tambahkan beberapa sedikit faedah di sini. Alasan kenapa fa'il dibuang. Kenapa fa'il itu dihapus atau dibuang? Ada beberapa kemungkinan. Insyaallah. Yang pertama adalah karena memang tidak tahu pelakunya atau sudah dimaklumi, bisa jadi sudah dimaklumi pelakunya atau sudah diketahui ya, pelakunya sudah tahu. Misalnya khuliqa al-insanu. Ya, al-insan ini bukan pelakunya. Khuliqa telah diciptakan, al-insanu manusia. Ya, sudah paham yang menciptakan manusia pasti Allah. Jadi ini sudah diketahui pelakunya. Atau yang kedua bisa jadi ya, memang tidak tahu. Kita tidak tahu siapa pelakunya, tidak diketahui ya, pelakunya. Misalnya suriqa al-mata'u, telah dicuri al-mata'u, barang-barang. Al-mata'u. Ini kita nggak tahu siapa yang nyuri gitu. Kemudian yang ketiga, karena sengaja memang. Jadi sengaja disembunyikan pelakunya. Karena mungkin kata di sini pada sedikit penjelasan, karena mungkin takut ya. Wa minha al-khauf minhu. Karena ada takut kalau pelakunya ketahuan itu mungkin terjadi masalah. Misalnya kalau kita menyebut tindakan kriminal itu kan kadang-kadang pelakunya disamarkan. Misalnya zulima, dizolimi. Siapa yang dizolimi? Misalnya Zaidun. Nah, ini semua adalah alasan-alasan kenapa fa'il itu dibuang. Kenapa kita tidak menuliskan fa'il dalam kalam kita, atau kita tidak menyebutkan fa'il dalam kalam kita. Ya, bisa jadi sudah ngerti gitu ya, pelakunya sudah ngerti, sudah mafhum, nggak perlu disampaikan. Ya, ini mungkin antara 1 dan 3 ini bisa juga sama saja ya. Bisa dianggap sama gitu ya. Ini Anda coba pisahkan. Yang kedua adalah karena memang kita tidak tahu pelakunya. Yang ketiga tadi disembunyikan pelakunya. Tapi ini semoga bisa difahami kenapa alasan fa'il itu tidak disertakan dalam sebuah kalimat, atau kenapa fa'il itu dibuang, tidak disebutkan. Nah, ini kalau tadi ada penjelasan di sini, kalam itu cukup dengan menyebutkan fi'il dan maf'ulnya, ya, maka ini ada yang harus diubah. Kalau kita tidak menyebutkan fa'ilnya, ya,
Maka ini harus ada perubahan. Yajibu alaihi ayyu ghaira surat al-fi'li. Maka bentuk dari fi'ilnya itu harus diubah. Syaratnya apa? Syarat naibul fa'il itu ada yang pertama ini. Syarat pertamanya mengubah apa? Fi'ilnya. Kemudian yang kedua, dia harus mengubah apa? Wa yughayyiru suratal maf'uli aidan. Mengubah bentuk dari maf'ulnya. Jadi ketika kita ingin apa? Membuat susunan dalam fi'il plus maf'ul, ini harus berubah. Yang pertama apa? Fi'il itu berubah. Fi'il berubah. Maf'ul juga berubah. Perubahannya seperti apa? Amma taghyir ini akan dijelaskan ya. Amma taghyir suratul fi'li. Amma taghyir suratul fi'li fasayati kalamu alaihi. Ini akan dibahas. Baik. Nah, di sini pembahasannya seperti apa? Perubahan maf'ulnya ini ya. Maksudnya dilakukan dengan memarfu'kan maf'ul yang semula dalam keadaan mansub. Nah, maksud dari kalimat ini adalah wa amma taghyiru suratil maf'uli fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Nah, maksudnya perubahan bentuk maf'ul ini dilakukan dengan memarfu'kan maf'ul yang semua dalam keadaan mansub. Mana bikin terjemahnya di sini. Jadi yang pertama ini adalah maf'ul itu yang tadinya mansub itu berubah menjadi apa? Marfu. Nanti kita lihat contohnya, insyaallah. Kita coba bikin contoh nanti. Nah, kemudian wa yu'tihi ahkamal fa'il. Nah, dia diberikan hukum-hukum fa'il. Jadi hukum fa'il ini berlaku pada maf'ul. Nah, berlaku pada maf'ul. Seperti contohnya, di antaranya min wujubi ta'khirihi 'anil fi'li, ya. Dia terletak apa? Setelah fa'il. Jadi kalau dia berubah mansub menjadi manfu', maka konsekuensinya ini ada konsekuensi ini. Konsekuensi sini berubah berlaku hukum fa'il, seperti fa'il nanti. Apa konsekuensi hukum fa'ilnya? Yang pertama adalah wajib mengakhirkan wajib meletakkan ya, atau kita dianggap meletakkan saja, meletakkan fa'il setelah fi'il, fa'il setelah fi'il. Jadi nggak boleh nanti fa'ilnya kok ada di depan, nanti bukan fa'il lagi, malah jadi mubtada misalnya. Nah, lalu yang berlaku hukum fa'il yang kedua adalah apa? Wa ta'nitsu. Dia menjadi ditakniskan. Wa ta'nitsu fi'lihi lahu in kana mu'annatsan. Jadi menambah taknis sakinah gitu, jika maf'ul itu mu'annas. Atau gini ya, menambah taknis sakinah kalau maf'ulnya muannas. Jika maf'ul itu muannas, ini contohnya ya. Dan selainnya ya, sini wa ghairu dzalika, dan selainnya ini juga bisa berlaku hukum yang lain. Tapi pada prinsipnya ada dua hal ini yang kita perlu perhatikan. Posisinya
itu tetap harus ada di setelah fi'il. Kemudian kalau ada kita temukan si maf'ulnya itu perempuan, maka fi'ilnya itu ditambahi dengan tak tanisnya. Baik ya. Ini konsekuensinya. Dan juga ini untuk perubahan maf'ul di sisi maf'ul ya, perubahan di sisi maf'ul. Kalau yang di sisi fi'ilnya tadi ada perubahan harokat. Nah, nanti perubahan harokatnya dibahas di setelahnya ini. Baik. Kita lihat, kita buat contoh misalnya kita buat doroba Zaidun Fatimata misalnya. Hafalnya ini contoh tulisannya kurang bagus. Ya, karena menulis di tab dengan di di kertas bedanya. Doroba Zaidun Fatimata. Baik. Si Zaid ini mukul Fatimah. Kasihan nih Fatimah dipukul. Nah, kita lihat susunannya. Pertama dia mabni apa? Maklum ya. Fi'il ini, fi'il doroba memukul, Zaidun fa'ilnya, Fatimata maf'ulnya. Perubahannya seperti apa? Nah, kalau kita ubah, kita nggak mau menyebutkan si Zaid. Ya, maka ada perubahan yang pertama, yang tadinya doroba, kita lihat dia maklum ya kan? Kita di sini ubah doroba menjadi riba. Yang tadinya memukul, ini ya, memukul, sekarang menjadi dipukul. Dipukul. Nah, kalau dipukul, kalau jadi pasif dipukul, maka Zaidnya ini kita hilangkan, Fatimahnya ini adalah kita tuliskan di sini Fatimatu. Nah, berlaku hukum fa'il. Ya. Dia diletakkan setelah fi'il, taib, tapi dia dibaca marfu. Plus di sini karena yang dipukul adalah perempuan, maka kita tambahkan tak sakinah di sini. Ya. Jadi duribat. Baik ya, duribat Fatimatu. Jadinya daraba Zaidun Fatimata, karena kita nggak mau menyebutkan Zaid sebagai pelaku, sehingga tadi Fatimahnya ini terletak langsung setelah fi'il, dan fi'ilnya ini ketambahan tak taknis as-sakinah. Karena apa? Karena yang dipukul adalah mu'annas. Demikian ya. Ini merupakan contoh pembentukannya. Ya. Kemudian di bab setelahnya ini kita akan bahas mengenai perubahan fi'il setelah fa'ilnya dihilangkan. Taghyiru al-fi'li ba'da hazfil fa'ili, ya, perubahan fi'il setelah fa'ilnya dihilangkan. Qala al-muallif, Ibnu Ajurrum mengatakan fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, ini contohnya sebenarnya ada di sini nih. Nah, ini contoh yang perubahannya. Dumma ini juga sebenarnya pasif ya, bentuknya. Aslinya dumima ya. Nah, ini kita bahas nanti insyaallah. Kalau dia fiilnya itu fiil madhi, maka rumusnya adalah yang awal itu Eko ini ana lanjutkan ya, antum tadi keputus. Hilang ya. Ya, enggak apa. Ana lanjutkan saja ini. Ya. Duma awaluhu ini di awalnya didomahkan dan sebelum huruf akhir itu adalah di kasroh. Kemudian kalau dia si fiilnya ini ya, itu mudhari'an ya, dia merupakan fiil mudhari', maka duma awaluhu awalnya didomah wa futiha ma qabla akhirih. Di huruf sebelum akhir ini difathahkan. Aqulu syarih mengatakan dzakara al-musannifu, si musannif itu menyebutkan fi hadhihi al-ibarati dalam ungkapan ini at-taghyirati allati tahdutsu fil fi'li 'inda hadzfil fa'ili wa isnadihi ilal maf'uli. Jadi penulis itu menyebutkan perubahan yang terjadi pada fi'il ya,
ketika fa'ilnya itu dihilangkan dan kemudian fi'il itu nanti disandarkan pada maf'ulnya. Wa isnadihi ila al-maf'uli. Fi'ilnya ini nanti disandarkan pada maf'ulnya. Baik. Wa dzalika annahu idza kana al-fi'lu madiyan. Kalau fi'ilnya madhi ya dumma awwaluhu wa kusra al-harfu alladhi qabla akhirih. Maka ya, dia adalah di dhammah huruf awalnya, huruf akhirnya dibaca kasrah. Fataqulu, seperti ucapanmu, quti'a al-ghusnu. Ya. Tadi kan aslinya qata'a ya. Qata'a misalnya qata'a Zaidun al-ghusna yang tadinya qata'a menjadi quti'a, ini fiilnya. Ya, ini kita sedang membahas perubahan pada fiil dan ini. Ya, ini tadinya qata'a karena dipasifkan atau karena si fa'ilnya dihilangkan, maka huruf awal dari fi'il ini adalah dibaca dhammah. Wa kusira, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ini karena 3 huruf. Ya. Nanti kalau 4 huruf ya lain lagi ceritanya. Kayak lain lagi. Sama ceritanya, maafan. Tetap huruf awalnya ya. Nah, misalnya apa? Nantilah kita cari nyari contoh kata itu agak menantang. Apa istaf'ala misalnya. Jadi istaf'ala, ustuf'ila, gitu ya, pasif. Kalau kita pasif qara'a ya, tidak lagi nanti ceritanya. Baik, ini contohnya seperti ini. Untuk yang fi'il madhi ini yang gampang-gampang ya, 3 huruf ya, 3 huruf. Qata'a, quti'a, hafidha jadi hufidha. Wa in kana al-fi'lu mudhari'an, kalau fi'il mudhari' maka di dhammah awalnya dan fathah huruf sebelum akhirnya. Ya. Tadi yaqta'u jadi yuqta'u. Kemudian yahfadhu jadi yuhfadhu. Yaqra'u yuqra'u. Atau apa lagi? Ya, nanti kita buat contoh insyaallah. Yang lain apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ya'khudhu yu'khadhu, mengambil. Kutiba yuktabu. Ya. Kutiba ya, kataba kan jadi kutiba, Yuktabu. Yuktabu dari yaktubu. Nah, Baik, jazakallah khairan. Seperti itu contohnya. Nah, ini Anda tambahkan sedikit faedah bahwasannya terkadang ya, ini enggak berlaku soreh, maksudnya tidak tampak jelas. Bisa jadi terkadang, ini Anda tambahkan sini saja. Jadi terkadang ya, kadang harokat dhammah dhammah pada fi'il mabni majhul ya, pada fi'il mabni majhul itu ditakdirkan. Nah, yang bisa kasih contoh? Kok ditakdirkan, kenapa? Ada yang bisa kasih contoh? Jadi tidak tampak dhammahnya itu nggak kelihatan langsung gitu, tapi takdiri. Ya, Anda contohkan ya, ada 2 kata ya. Ada qala. Coba antum cari qala itu kalau dimajhulkan seperti apa? Siapa yang tahu? Qila. Iya, qila. Qala menjadi qila.
Ya. Coba antum bayangkan ini, kila, ya, kila, mana doma awaluhu, kemudian mana kusiroma qabla akhirnya, ada nggak? Sudah ada. Kemudian misalnya ba'a, ba'a, ya, ba'a apa majhulnya? Ba'a jadi bi'a, ya. Nah ini mana? Katanya kalau dipasifkan gitu ya, itu dum awalhu wa kusiroma qabla. Atau misalnya ini harokat domah yang pertama ya. Nah coba yang kedua ini. Terkadang juga kasroh sebelum akhir itu ditakdirkan kan? Juga seperti itu. Ini bisa domah atau harokat domah atau kasrohnya, ini anak tambahkan di sini saja. Kasroh itu pada fi'il mabni majhul itu ditakdirkan. Contohnya kita lihat di sini. Nah, kalau dhamma itu mendomahkan, kalau dumma didomahkan. Mana kasrohnya? Atau kita coba contoh yang lain, misalnya madda, memanjangkan atau membentangkan. Madda majhulnya apa? Mudda. Nah, tapi ini kan domahnya kelihatan ya di awal, domahnya kelihatan, tapi kasrohnya ini tidak kelihatan. Atau mungkin yang lain, marro, murro, domma, dumma. Nah ini sudah terjadi kaidah lain, atau perubahan ini terjadi karena adanya i'lal. Kita pakai i'lal. Bagaimana kasih contoh sederhana saja yang di sini, yang qila ini, kalau perubahannya itu aslinya, kalau kita bicara i'lal ya, ini mungkin Anda sedikit agak melenceng. Qala itu asluhunya, asalnya qawala. Jadi qala itu asalnya qawala. Kalau kita yang bicara yang mabni maklum, qala itu asalnya adalah qawala. Ini ada perubahan di sini. Yang tadinya wawu, orang Arab itu susah baca wawu berharokat di sini, maka nanti ini sih jadinya diganti dengan alif yang tidak berharokat. Baik ya. Nah kita sekarang kembali membahas mengenai majhulnya. Qala ini kan majhulnya tadi jadi qila. Qila ini perubahannya berangkatnya dari mana? Asalnya itu adalah atau gini dulu sebelum saya ke qila, mulainya dari kiri saja supaya kelihatan berubahnya dari kiri ke kanan ya. Asluhu kuwila. Kuwila. Nah, ini berlaku ya tadi. Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Ini afwan, ini biar gak kelihatan nyambung ini. Kuwila, kuwila. Nah, ini bisa. Kuwila. Ini berlaku ya. Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Nah, kuwila ini kemudian pertama domahnya ini dibuang. Ya, domahnya dibuang, kemudian harokat kedua dipindah. Nah, baik, kenapa ada kesulitan di sini? Wawu ini sulit dibaca. Wu itu orang Arab agak susah baca wi atau baca wu. Ya. Atau ya, maka ini atau ditukar ya kalau nggak salah. Anak-anak lupa ini kaidahnya antara penukaran atau langsung dibuang. Tapi kalau nggak salah ditukar dulu, kiwula gitu ya. Karena wawunya susah, kemudian diubah jadi kiwula. Nah, tapi kayaknya sebentar, ini domahnya dibuang dulu saja. Domahnya dibuang. Ya. Afwan, ini jadi kiwula. Anak tulis dulu saja.
ini kemudian menjadi seperti ini. Kiula. Nah, susah kan? Ditukar harokatnya, tapi kemudian karena susah, maka dimatikan ini. Si wawunya disukun. Jadi kiula. Karena susah, maka di harokatnya ini disesuaikan ya. Karena menyesuaikan dengan kasroh, ya, harokat sebelumnya kasroh, maka disesuaikan dengan menggantinya dengan huruf ya, sehingga jadilah qila. Nah, ini perubahannya seperti ini. Ini berlaku juga untuk yang misalnya contoh ba'a ya. Ba'a itu aslinya adalah buyi'a. Nah, buyi'a. Nanti mungkin kalau sempat Anda coba buka kitab Qawaidul Ilalnya, Anda udah lama nggak belajar yang lain soal. Jadi ini juga sama, buyi'a ini jadi biyu'a atau ya. Nanti kemudian jadinya akhirnya adalah bi'a. Ini perubahannya seperti itu. Nah, jadi yang ini Anda tekankan di sini asalnya dia itu tidak apa? Tidak murni qila gitu ya. Akan tetapi dia tetap sesuai dengan kaidah tadi, yaitu domah di awal dan kasroh sebelum akhirnya. Contoh yang lain tadi untuk kayak duma atau madda ya. Madda ini aslinya adalah mudida. Ini mudida. Aslinya mudida. Kemudian harokat dalnya ini dibuang, harokat dal yang tengah ini dibuang, jadinya mudda, ya. Kemudian karena ada huruf yang dua huruf sama di sini, maka diidghamkan dal yang pertama ke dal yang kedua jadi mudda. Nah, sama juga berlaku untuk yang dumma tadi ya, dumima, dumma misalnya, aslinya kan dumma ya. Dumma ini juga sama, dumima, kemudian dumma, jadinya dumma. Kita kembali ke sini. Ini sudah melenceng agak jauh. Tapi intinya seperti itu ya. Rumusnya usiroma atau dumma awaluhu, domah awalnya dan kasrah sebelum akhir. Tapi kadang-kadang ini ada yang ditakdirkan. Jadi antum kalau ketemu ini kok majhul kok nggak berlaku, katanya domah di awalnya kok nggak berlaku. Nah, karena itu tadi dia ditakdirkan. Nah, peristiwa apa? I'lalnya. Ada penyesuaian. Tapi barangkali ini yang terakhir di hari ini, matan dan syarah yang terakhir tentang pembagian dari naibul fa'il atau bentuk-bentuk naibul fa'il. Aqsamu naibil fa'ili, pembagian naibul fa'il. Qala Ibnu Ajur mengatakan wa huwa ala qismaini, yaitu ada dua pembagian macam. Yang pertama dhahirun, yaitu isim dhahir, wa mutmarun dan isim dhamir. Fa dhahiru adapun isim dhahir nahwu qaulika atau nahwa qaulika. Bisa dibaca dua-duanya, bisa nahwa, bisa nahwu. Fadhahiru nahwu qaulika, contohnya duriba zaitun. Ini semuanya adalah contoh yang ya, duriba zaitun, yudrabu zaitun, ukrima amrun, yukramu amrun. Ini semua naibul fa'ilnya ini zahir, isim zahir semua tanpa ini zaid. Ya, kalau ada orang atau pelaku di situ jelas itu adalah zahir, tampak. Kemudian yang kedua, wal mutmaru, adapun yang berupa dhamir itu ada itsna asyar, ada 12 macam. Ya. Nahwu qaulika, contohnya ada ya 12 macam ya. Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna.
Aqulu, syarih mengatakan yang qasimun naibul fa'ili. Naibul fa'il itu terbagi kama inqasama al-fa'ilu, sebagaimana juga halnya fa'il ya. Ila zahirin wa mudmarin, yaitu sama ada zahir dan mudmar. Jadi pembagian naibul fa'il itu ya sama seperti fa'il. Ada yang fa'il zahir, ada yang fa'il dhamir. Nah, naibul fa'il juga sama. Dia ada yang zahir dan ada yang dhamir. Wal mudmaru adapun yang mudmar ila muttasilin wa munfasilin, yaitu terbagi menjadi dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Wa anwa'u kulli qismin min ad-dhamiri 12. Dan pembagian setiap masing-masing jenis isim dhamir itu ada 12 macam. Yang 2 itu untuk kata ganti orang pertama, ya lil mutakallimi, ithnani lil mutakallimi wa khamsatu lil mukhatabi, 5 itu untuk kata ganti orang kedua, wa khamsatu lil ghaibi, 5 untuk kata ganti orang yang ketiga. Jadi ini 12 itu bagiannya seperti ini: 2 mutakallim, 5 mukhatab dan 5 ghaib. Waqad zakarna, dan kami telah menyebutkan tafsila dzalika kullahu fi babil fa'ili, semua. Jadi kami telah menjelaskan perincian atau penjelasan tentang hal itu semuanya di bab tentang fa'il. Fala hajata, maka tidak ada keperluan sini bina ila takrarihi huna. Enggak ada perlu kita bahas lagi di sini ya. Baik, jadi ini pembagian tentang naibul fa'il. Kira sampai di sini dulu. Barangkali insyaallah kita di pertemuan yang akan datang masuk ke bab al-mubtada'u wal khabar. Ini kalau kita bahas sekarang mubtada' khabarnya kayaknya sanggung begitu waktunya, sehingga mungkin cukupkan sampai sini dulu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.